Nama saya Nurtio Tumanggor. Saya mengajar di SD 15839 Sarmanauli. Saya PPG angkatan 3 tahun 2023. Saya akan memulai aksi 2 PPL di SD Sarmanauli 15839 Sarmanauli. 2, 3. Siap, gerak. Bobo, bye. Terima kasih anak-anak. Pagi hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa sehat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sehat. Baik, terima kasih ya. Kami yang sehat pada pagi hari ini ya itu karena izin dari Tuhan. Maka sebelum kita memulai pelajaran, kita harus minta ridho dulu kepada Tuhan supaya pintu pikiran kita selalu dibuka untuk menerima pelajaran dari Ibu ya. Baik, sekarang kita pimpin doa. Ada yang bersedia memimpin doa? Saya Bu. Baik, anak kami kakak maju. Ya Tuhan, kami mau belajar alat untuk pikiran kami agar kami bisa menerima pelajaran yang oleh Bapak Ibu guru kami. Ini mohon maaf bagi kami dosa bangsa. Terima kasih Tuhan kami support kami. Baik, terima kasih kepada anak kami kakak. Ayah dan kami sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi sebentar ya, berdiri. Goyang, 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 goyang.
atau pertemuan yang lalu kita telah belajar apa kemarin? Matematika. Perkalian berpangkat 3. Perkalian berpangkat 3 itu matematika kan? Ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita ingat dulu sedikit pelajaran kita minggu lalu. Perkalian berpangkat 3 artinya 3 kali dikalikan suatu bilang. Contoh kemarin 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Contoh lagi 2 pangkat 3 artinya itu 2 kali 2 kali 2. Nah, baik anak didik kami ya. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran baru mengenai bangga sebagai bangsa Indonesia dan dengan subtema Indonesia bangsa yang berbudaya. Ibu harap ya dengan Ibu putarkan video nanti, dengan kita tonton video, Ibu berharap kalian dengan kita tonton video, Ibu berharap kalian semuanya dapat menjawab nanti pertanyaan dari suatu bacaan. Kalian juga dapat nanti melatih kuda-kuda kuda-kuda dan dapat melakukan pola dasar gerak. Kemudian kalian juga nanti bisa melakukan pengamatan langsung dalam suatu kelompok siswa seperti tumbuhan, bunga, dan daun di dalam buku kita masing-masing. Kalian juga bisa menyajikan hasil pengamatan kalian dengan adanya gambar nanti yang Ibu pajang di papan tulis. Ya, bisa kan? Bisa, Bu. Bisa kan? Bisa, Bu. Baik, sekarang kita simak dulu ada video. Ya. Disimak, dihayati. Iya. Pencak Silat is a formal fighting art of Indonesia. It is spread across 13,000 islands and over 800 schools. Pencak Silat is a compound name derived from two terms used in different regions of Indonesia. Although the origins of Pencak Silat are difficult to track because of limited Ya kan? Begini ya kan? Jadi mempunyai otot yang kuat. Kuda-kudanya juga harus kuat. Kuda-kuda itu biasa terdapat di kaki, ya di kaki, di ujung kaki ini ya kan. Seperti kalau kita laksanakan seperti tarik tambang, itu melatih kuda-kuda. Kita praktekkan tarik tambang. Nah, coba seperti ini kita lihat dulu ya. Dalam permainan tarik tambang, sikap kuda-kuda dengan menggunakan kaki sebagai tumpuan. Kaki merupakan penopang tubuh sehingga kaki harus kuat. Sama halnya batang pada tumbuhan. Tumbuhan dapat berdiri tegak karena adanya batang yang kuat sebagai penopang. Setelah melakukan olahraga bela diri,
Lani dan teman-teman yang mempelajari batang pada tumbuhan. Nah, jadi ya, seperti tadi Ibu bilang, kuda-kuda yang kuat itu berada pada tumbuhan kaki, tetapi pada tumbuhan berada pada batang. Pada tumbuhan itu, kalau tumbuhan kuat berarti batangnya harus kuat. Dari lompat tinggi, apalagi lompat jauh. iya, banyak lagi jenis olahraga lainnya yang menggunakan kuda-kuda. Tapi yang jelasnya yang menggunakan kuda-kuda, satu, bela diri pencaksilat, kemudian tarik tambang, ya, kemudian lompat jauh, tahu lompat jauh kan? Nah, itulah yang menggunakan kuda-kuda yang kuat. Memang semua memakai kuda-kuda, tetapi ada yang lebih bertumpu pada kuda-kuda supaya dia tidak tumbang. Demikian juga halnya dengan tumbuhan. Ya, begitu juga dengan halnya tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak kuat, batangnya tidak kuat, maka tumbuhan itu akan tumbang ya, atau bangsak, ya kan? Jadi batangnya itu harus kuat. Nah, kemudian ada berapa bagian-bagian dari tumbuhan? Ada akar, ada batang, ada juga bunga. Ya, tadi akar itu bagian bawah tumbuhan, ya kan? Untuk menyerap sari-sari makanan, ya kan? Supaya dia bertahan hidup, maka akan diserap sari-sari makanan. Kemudian diangkut melalui batang dengan pembuluh xilem dan floem, diserahkanlah atau dilanjutkanlah ke bunga atau ke buah. Jadi setelah dilanjutkan itu nanti, kalau sudah dia diangkut oleh batang, ada hasilnya, ya. Kemudian berbungalah dia. Kalau batangnya bagus, kokoh, maka tumbuhan itu berbunga. Nah, ini ada bunganya. Kita lanjutkan dengan bagian-bagian bunga, ya kan? Berbunga dia. Kenapa ini bisa berbunga? Kenapa tumbuhan bisa berbunga? Karena batangnya tadi bagus. Karena akarnya menyerap sari makanan dari dalam tanah. Baru dia berbunga. Kalau tumbuhan tidak bagus batangnya, kalau dia tumbang, dia tidak menghasilkan bunga. Coba kita lihat bunga. Ada berapa bagian-bagian bunga? 9. Ada berapa? 9. Ya, pernah melihat suatu bunga? Pernah. Coba bunga apa aja yang pernah kita lihat? Kita sebutkan dulu. Bunga matahari, bunga anggrek, bunga kupu-kupu juga ada. Kemudian bunga mawar. Apa lagi? Bunga 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 teh ayam. Bunga teh ayam. Bunga teh ayam dan lain sebagainya. Bagaimana warna bunga? Coba kita sebutkan dulu bagaimana warna-warna bunga. Ada kuning, merah, pink, hijau. Ada hijau warna bunga? Mana ada? Gak ada. Yang putih, Kemudian apa lagi selain pink, kuning, merah, biru ada, ungu ada, iya. Tapi hijau tidak ada. Itu merupakan daun. Itu tidak bagian dari bunga, itu daun ataupun kelopak, ya. Jadi bunga itu ada warna merah,
warna kuning, warna orange, warna ungu, warna putih, warna apa lagi? Warna apa? Warna apa? Iya, warna pink dan lain sebagainya. Seperti kita kalau mau Natalan, kan ini kita mau Natalan kan? Iya. Nanti kita berhias memakai bunga di sini. Ada bunga melati, ada bunga ros, ada bunga apa lagi? Kita berhias. Kita mau acara Natalan nanti kan? Kita hiaslah sedemikian wajah kita sama rambut kita dengan menggunakan bunga di sini. Biar kita kelihatan cantik. Iya. Bunga itu merupakan pakaian dari budaya kitanya itu. Contoh kalau kita berpesta atau kita lagi pengantinan, itu memakai bunga. Jadi bunga itu juga merupakan bagian dari budaya kita. Budaya kita. Karena kalau pestaan kita dipakai bunga. Ya kan? Pernah dilihat pengantin ada bunga di sini? Ada. Pernah dilihat pengantin bunga dipegang? Ada. Jadi bunga itu ikutkan budaya Indonesia. Ikutkan budaya Indonesia. Dari mana kok bisa ikut? Karena di acara akad nikahan pun ada dipakai bunga. Artinya di situ bunga menikmati keindahan. Menikmati keindahan bunga itu. Nah, baik kita perhatikan dulu ada bagian-bagian bunga. Di sini ada bagian-bagian bunga. Paling bawah ada di sini dasar tangkai bunga. Ada tangkai bunga, ada juga dasar bunga. Ada juga ini dilihat ulat ini bakal biji. Ya kan? Jadi yang hijau ini namanya apa ini? Daun. Tidak, di sini itu tidak daun, kelopang. Ya. Setelah itu ada juga ini namanya mahkota. Kalau bunga paling cantik kita lihat mahkotanya kan? Kemudian ada juga benang sari, ada kepala putih, ada kepala sari, ya. Nah, di dalam bagian bunga ini ada 9 bagian bunga. Satu apa? Benang sari, kemudian kelopak, kemudian putih, mahkota, tangkai bunga, dasar bunga. Ah, berdiri dulu ditanyakan dulu kemarin apa? Nanti susah tak kaya mga pergi tanganku. Aku pe. Jula susah 1, 2, 3 ya. Ada 9 bagian bunga, kepala sari dan benang sari, kepala putih dan tangkai putih, mahkota bunga indah sekali, tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji kelopak bunga. Ayo kita bersama belajar bagian bunga. Sekali lagi. Ada 9 bagian bunga, kepala sari dan benang sari, kepala putih dan tangkai putih, mahkota bunga indah sekali, tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji kelopak bunga. Ayo kita bersama belajar bagian bunga. Nah, baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi kita sudah mengetahui bagian-bagian bunga. Tadi kalau bagian-bagian tumbuhan ada akar, ada apa lagi? Pohon, ada batang, dan daun, dan ada bunga. Jadi kalau di bagian-bagian bunga ada kepala putih, ada mahkota, ada tangkai bunga, bakal biji, dasar bunga, kelopak, dan benang sari. Ya,
ada 9 di bagian dari bunga. Kalau kurang jelas atau kurang mengerti ditanyakan ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Silakan. Sudah ya, ini sudah. Sana kumpulkan, siap tidak siap kumpulkan. Itu cuma contoh itu. Baik. Untuk berdiri dulu. Kita lihat dulu ke papan. Mandiri Mandiri. Hiburan yang kamu suka jenis belanja yang kamu suka. Suka hiburan aja yang suka belanja bisa. Untuk memenuhi segala kebutuhan lifestyle semua lengkap di Living Suka. Mandiri. Siapa dulu bisa menjawab apa itu manfaat kepala putih? Itu terdapat dalam bagian-bagian bu. Apa itu manfaat kepala putih? Di sini dia ada. Kepala putih. Apa itu manfaatnya? Itu ditanya oleh kawan kita si Rosio Domeniki. Apa itu manfaat kepala putih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, ada anak didik kami yang bisa menjawab manfaat kepala putih. Ayo, ada yang situ? Udah ibu jelaskan tadi. Apa itu? Ada? Coba kita lihat. Apa itu manfaat kepala putih? Boleh fungsi ya. Manfaat fungsi utama. Bukan apa? Ada yang mau menjawab? Iya. Coba Harmi. Apa itu? Iya. Kepala putih itu untuk tumbuh. Ada yang lain? Baca di sana. Ada yang lain? Baca yang di sana. Ada yang lain? Manfaat kepala putih. Ada? Ada? Ya, silakan, Dea. Supaya berkembang. Ada yang lain? Ada yang lain? Papan tulis. Manfaat kepala putih. Ada?
Yang di papan tulisan dibaca. Iya, sebagai alat reproduksi. Iya, kalau sudah bereproduksi dia, apa yang dihasilkan nanti? Nah, buah. Biji. Ya, kalau sudah bereproduksi dia dihasilkanlah biji. Dan biji itu kemudian tumbuh lagi dengan tumbuhan kecil. Apa tadi manfaat? Baik, sebelum kita pulang, bernyanyi kita baru berdoa ya. Nah, kita berdiri semua, kita dulu bilang satu sudah. Kita terlebih dahulu berdoa. Ada yang pimpin doa untuk doa pulang? Ya, sebulan pimpin doa. Cuma berdoa ya. Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Ibu bangga kepada anak didik kelas 5. Terima kasih ya. Kita sudah belajar dengan sempurna. Yang mengikuti pelajaran.